Kodenya mati. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Ini bentuk integral ini kan mudah ya mengintegralkannya. Ini tuh gini aja dibalik bentuknya. Sebentar. Jadi yang 1/B dikurang A-nya ini kita keluarkan aja dulu. Ctrl V. Karena dia sebuah konstanta kan, supaya nggak nampak jadi bingung, kita taruh di luar. Jadi di sini dia kita taruhnya 1/B kurang A. Itu kan? 1/B kurang A. Nah, itu kan lebih Ya, Pak. mudah integralnya. Ini kan integral substitusi kan dapat ya. Apa hasil integralnya ini? Yo. Apa integralnya? Halo? Ini kan 1/3. 1/3 X kurang mu. Nah, X kurang mu kan? Ya. Pangkat 3. ininya keluar itu tadi 1/3 B kurang A-nya ya. Ini kan? Ya. Yo. Atasnya. Ya, Pak. Atasnya B sampai A ya. B A sampai B, sorry. Nah, begini kan. Nah, selanjutnya substitusiin kan. Substitusi. Disubstitusikan So. ke X-nya kan. Maka dia menjadi Ya, Pak. ini aja. Nah, ini kan B. Nah, ini kasih kurung siku aja dulu. B ya, kemudian kurang mu pangkat 3 dikurangin A kurang mu pangkat 3, gitu kan? Kurung siku. 3. Ya. Apa hasilnya? Yang di dalam mu itu tadi apa? Mu itu kan A tambah B per 2 kan? Mu kan ini nih, mu. A tambah B per 2. Nah, kalau mu-nya kita ganti jadi A tambah B per 2, berarti menjadi apa di sini? Berarti dia Ctrl V yang pangkat 3-nya itu kan berubah menjadi pakai kurung siku aja kali ya, kurung biasa, kurung ya, kurung siku. Berarti jadi B per 2. B dikurang. Sorry, sinyalnya mati tadi. Kita ganti sinyal. Sebentar ya.
Hilang sinyalnya. Mana Redmi-ku? Halo, Assalamualaikum. Rebin, aku lagi ngajar ini online. Nanti paling jam 7 lah, jam 7 lah, jam itu paling so. Iya. Sampai jam 6:30. Iyalah. Sinyalku mati-mati aja. Aduh. Sorry, ini mati-mati aja nih sinyalnya. Bentar. Ya Pak, nggak apa-apa. Dimaklum. Sabar kali nih Pak. Pak ini nih ya. Pak Nurdiono ini ya. Kami pun mati-mati. Terus besok datang Baik, nggak? Pak. Satu kami. Oh iya. Oh iya, Pepe nggak bisa masuk ya. Tapi minggu depan 3 kali ya. Sip. Ini ada yang datang ke sini nih, si Faisal sama si Rizka anak 2019. Oke, sorry ada kendala di jaringan. Laptop saya tadi otomatis menghilang sendiri gitu, jaringannya hilang. Jadi nah, saya ulang kembali. Ini kan kita ketemunya ini nih. Ini kurung sikunya kayaknya nggak jalan. Ini nggak usah dikasih kurung siku lah. Kurung sikunya nggak bermanfaat di sini. Harusnya pakai kurung siku, tapi nggak bisa. Pakai kurung perawal aja gini. Loh, nggak mau juga dia. Oh. Merajuk dia, Pak. Kenapa? Oh, Merajuk gara-gara foto sinyal itu. Iya, putus-putus. Kau yang pergi jauh-jauh ngapain? Makanya Udah, biar aja dulu lah. Nah, ini Ya, tadi B dikurang mu-nya kita substitusikan A Ya. per 2 gitu. Diganti dengan A tambah B per 2. Berarti kan B kurang A per 2 kan? Iya, Pak. Terus dikurangin lagi. Kok kuadrat pangkat 3 ya, sorry. Pangkat 3, Pak. Pangkat 3. Kemudian dikurangin lagi dengan A kurang mu gitu ya. A kurang mu-nya kita masukkan A tambah B per 2. Berarti jadinya apa? A2A. A kurang B kan? Iya, Pak. 2A kurang Sorry. A kurang B. A kurang B per 2 kan? Yuk. Diambil uncu, ya Jo. Mana ada uncu nggak ikut ikutan? Pangkat Ya, 3. yang sama abang ya. Aku nggak ikut Kenapa ikutan kok ya, Mak. nggak mau ini? Itu mau ikut ikutan enggak? Enggak ada uncu minum sedikit pun. Jangan pal. Begitu ya. Bentar, ini kenapa kurungnya nggak jalan? Taruh di sana loh. Kamu mama sana taruh. Mama pindahnya ini. Ya Bu Nuraini, kenapa Bu Nuraini? Pindah kemana Bu Nuraini? Anaknya minta jajan, Pak. Anaknya minta jajan. Kasih Dengar ya Ustaz, malu. Malu. Apa Bu? Ini kita lagi error nggak jelas ini juga ini. Entah kenapa. Hah. Allahu Akbar. Sama saya pun hilang-hilang sih. Kita ulang aja dulu. Keluar masuk tadi. Ngeselin ini. Saya copy aja di slide ke bawahnya.
Ngeselin Ah, ya. Medan apa hujan, Pak? Enggak, di sini kita aman-aman, sejahtera. Tapi mendung gelap sih. Oh, Ya, mendung gelap saja di sini posisinya. Saya enter aja dulu. Oke. Nah, tadi kan kita mau substitusikan. Ini judulnya ini mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita mau masukkan, sebentar, sepertiganya kita tulis dulu. B kurang A ya. Kemudian kurung lagi di situ. Nah, di dalamnya di sini kita substitusikan. Nah, ini tadi menjadi B per 2 ya. B per 2-nya dulu kita buat A. B kurang A. Kurang A per 2. Kurung kan. Jadi B per 2 dulu saya tulis. Baru di sini kurang A kan. Iya, Pak. Nah, pangkat 3 kan. Nah, ini mau. Iya, Pak. Baru dikurangin. Yang satu lagi, A dikurang mu ini. A kurang mu, mu-nya kita masukkan A tambah B per 2. Berarti kan jadi 2A kurangi B. Berarti A kurang B ya. Per 2 gitu ya. Jadinya A per 2 Kurang B. kurang B. Nah, ini dipangkatin 3. Nah, gini harusnya jalan. Oke. Terus, bagaimana selanjutnya? Kalau pangkat 3 ini. B kurang A ini, kalau kita kalikan ke dalam, apa yang terjadi? 12B kurang A. Jadi B kurang A-nya jadi pangkat 2. Maka di sini kan tinggal ini ya. Sepertiga. Berarti tinggal. Enggak apa-apa. Tunggu sebentar. 1/2-nya itu di pangkat 3 kita keluarin aja bagaimana? Bisa, Pak. Ikhlas. Jadi berapa? 1/8. 8 berarti ini jadi 24 kan? Ya. Nah, yang di dalam ini menjadi, nah gini kan jadi B dikurangi A pangkat 2 kan? Ya, Pak. Terus satu lagi dikurang tambah A kurang B. betul nggak? Kok pangkat 3? Pangkat 2. Nah, betul apa betul itu? Positif A. Betul. Benar? Betul, Pak. Ya? Ya, yang bawah diubah. Oke. Jadi tambah ya, positif ya. Kemudian diuraikan itu. Itu udah tuh. Oh, udah kurungnya udah pas. Coba diuraikan yang di dalam jadi apa? Dibuka tanda pangkatnya. Berarti kan di situ B kuadrat. Di sana B kuadrat. Berarti A-nya dulu. A-nya dulu atau B-nya dulu sama aja sih. Jadi 2B kuadrat dulu, ya. Pak. Ya kan? Yuk. Ditambah A-nya ya. 2A kuadrat. 2A kuadrat. Terus ada lagi? Habis ya. Yang 2AB-nya? 2AB sama-sama negatif. Berarti minus 2AB kuadrat, Pak. 2AB. 4AB bukan? 4. Ya. Negatif 4. Oke, berarti 4AB. 1/12 B kuadrat. Bolak-balik aja ini. Berarti kan B kuadrat kurang 2 tambah A kuadrat. kurang B ala ya. Ditambah A kuadrat kan? A kuadrat, ya, Pak.
Berarti sama dengan 1/12. B dikurangi A kuadrat per 12. Berat. Itu ya. Oke. 1/12-nya, Pak. Kenapa? Ada yang tanyain? Betul nggak itu tadi? Iya, B kurang A kuadrat per 12 ya, variansnya. Iya, Pak. Oke. Ini dia. Ini untuk mencari varians dari uniform, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Jadi mungkin untuk uniform kita, karena dia fungsinya sangat sederhana ya di sini. Fungsinya sederhana, kemudian ya fungsi peluangnya juga sangat sederhana. Seperti ini. Apa contohnya ya uniform? Uniform, apa contohnya uniform ini? Nilai IPK coba. Nilai IPK itu termasuk uniform nggak? Uniform nampaknya ya. IPK mahasiswa kuliah. Itu kan uniform ya, nilai IPK itu ya. Rentangnya dari, enggak juga ya. Salah lah. IPK memang 0 sampai 4 paling tinggi. Cuman kan ya IPK kali ya. Masa waktu kuliah dengan IPK gitu kali. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjutkan? Pas? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Distribusi normal itu ya ini. Jadi grafiknya seperti ini nih. Jadi makanya dianggap normal gitu ya. Fungsi densitas dari sebuah poba acak gitu ya, yang dikatakan berdistribusi normal itu dengan parameternya mu ya, meannya mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Notasinya ini, jadi E berdistribusi n dalam kurung mu sigma gitu ya, mu sigma. Jadi di akar, di kuadratin akarnya ya berarti ya sigma. Atau ada juga yang menulisnya sigma kuadrat di sini bebas. Nah, sigma aja. Jadi maka dia itu fungsinya adalah seperti ini nih. Jadi fx itu akan sama dengan 1/2 akar. Agak gede gini ya supaya kelihatan nggak. Jadi yang akar ini hanya 2 pi-nya ya. 1/2 akar pi dikali dengan sigma di sini. Baru E pangkat 1/2 sigma kuadrat dikali X kurang mu kuadrat. Gitu ya. Ada versi yang lain juga banyak. Ada juga yang menulisnya seperti ini. Saya copy aja di sini. Untuk pangkatnya itu digabungin jadi satu dengan sigmanya. Boleh juga, itu lebih bagus sih menurut saya daripada yang general gini. Nah, untuk di sini itu menjadi dalam kurung X dikurang mu. Mana tadi ya? Nggak usah di kurungnya di luar maksud saya itu ya. Di sini dia. Nah, di sini X dibagi dengan sigma. Bentar. Nah. Oke, jadi ini X kurang mu. Nah, baru di kuadratnya di luar ini, jadi digabung gitu ya. Nah, ada yang seperti ini menulisnya, tapi di sini tadi kurang setengahnya. Kok gini ya? Ya gitu sih. Jadi ini pangkat ya, yang di dalam ini, dalam kurung ini pangkat ini ya.
Jadi E pangkat Ya. negatif setengah dikali X kurang mu per sigma kuadrat. Nah, ini itu adalah fungsi distribusi normal. Ya, kita tahu ya pi itu nilainya 3,14 dan seterusnya. Kemudian E itu adalah 2,7 sekian dan seterusnya gitu ya. Dan untuk fungsi normal ini distribusinya dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Nah, ini kalau kita fungsi ini kalau kita ketikkan di aplikasi software lah, apapun software matematik, grafik gitu ya, Matematica atau GeoGebra gitu, maka nanti akan muncul grafiknya seperti ini yang digambar ini nih. Nah, Nah, ini adalah grafiknya. Jadi apa menariknya? Ya, jadi kalau dilihat dari gambarnya ini kan menarik ya, lonceng bentuknya, jadi bentuknya seperti bentuk lonceng begitu. Nah, mu dan sigma ini menjadi sebuah parameter gitu ya, parameter dari fungsi distribusi normal ini. Yang mana mu ini menjadi titik tengah ya, ini tengah-tengah membagi dua atau sumbu simetri nilai mu itu. Sedangkan sigmanya itu menyatakan karakter apa namanya? Kecekungan dari grafik fungsinya ini. Makin kecil nilainya, makin sempit dia ya, tingkat kecekungannya. Makin gede sigmanya, maka dia makin melebar gitu ya. Masih bentuk lonceng tapi lebar begitu. Jadi besar kecil kecekungannya itu ditentukan dari nilai sigma. Itu dia. Kemudian, nah ini makanya itu nilai apa untuk distribusi normal ini memiliki dua parameter, yaitu mu dan sigma. Jadi ini adalah parameter dari distribusi normal. Ketika kita tahu sebuah Fibonacci X, kemudian rata-ratanya sekian dan sigmanya sekian dan distribusinya normal, pasti grafiknya nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, normal ini adalah ya menariknya begini ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita maunya normal gitu ya. Normalnya itu bagaimana ya? Inilah realita kenormalan itu ya. Kalau di dalam pendidikan kan normalnya namanya orang belajar, ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, ya kan itu dia. Ujian itu normalnya ada yang berhasil, ada yang enggak berhasil gitu ya. Nah, semua kegiatan yang seperti itu ciri khasnya itu adalah distribusinya adalah normal. Biasanya orang pintar itu jumlahnya sedikit gitu ya. Yang nilainya tinggi-tinggi itu kan sedikit. Yang nilainya rendah-rendah itu juga sedikit. Yang di tengah-tengah ini paling banyak. Nah, inilah karakter distribusi normal. Makanya kenapa dikatakan normal. Udah normalnya itu. Normal maksudnya ya udah, ya berarti kan sudah sesuai dengan kaidahnya. Ada berhasil, kadang enggak, kadang macam-macam gitu ya. Ini tentang distribusi normal. Selanjutnya, di sini akan kita tunjukkan perbandingannya parameter dari mu dan sigma ini pada distribusi normal. Nah, ini adalah perbandingan antara dua grafik. Jadi ada dua data, ada dua peubah acak lah, ada variabelnya dua. Kita tahu rata-ratanya beda, ya kan? Tapi sigmanya sama atau variansinya sama, atau simpangan bakunya sama. Maka grafik itu akan sama persis, hanya beda posisi ya. Jadi seperti ini, karena di sini mu1 lebih kecil daripada mu2, makanya dia di belakangnya. Tapi secara grafik dia sama persis, hanya beda posisi saja gitu ya. Nah, sedangkan kalau rata-ratanya sama tapi mu-nya berbeda, mu1 lebih kecil daripada mu2, maka yang terjadi seperti ini grafiknya. Ini perbandingan grafik antara X1 dengan X2, misalkan ada peubah acak gitu ya. Kalau rata-ratanya sama, maka dia akan simetri di satu tempat, sumbu simetrisnya sama, tapi kecekungannya berbeda. Ingat tadi kalau saya katakan, kalau sigmanya kecil, maka dia makin cekung. Ya, ini makin kecil gitu ya, maksudnya ya, makin sempit gitu ya. Akhirnya kan moncong ke atas gitu jadinya. Sedangkan kalau sigmanya besar, maka dia akan makin melebar ke samping begitu. Dan untuk yang ketiga ini ya seperti ini, kalau kita punya dua tapi nggak ada kaitan ya, maksudnya mu1 lebih kecil daripada mu2, sigma 1 lebih kecil dari sigma 2 ya dia masing-masing seperti ini gitu ya. Nah, begitu ya. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini tentang distribusi normal? Ada ya? Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, apa yang menjadi karakteristik dari distribusi normal? Ini yang harus penting dipahamin. Nanti kita banyak mengeksplorasi dari situ ya. Aduh, ini live-nya live lagi. Sebentar. Oke, distribusi normal karakternya seperti ini tadi ya, seperti lonceng, dan modusnya itu adalah di titik puncaknya sini nih. Di nilai Y ya, sumbu Y di sini. Jadi modus itu adalah nilai maksimum. Modus dari peubah acak X yang berdistribusi normal itu adalah nilai maksimum dari fungsi itu, nilai tertingginya. Kok nilai tertingginya ya? Bukan nilai maksimum di sini. Dan itu diperoleh pada saat X-nya sama dengan mu. Makanya FU di sini. Yaitu pada saat X sama dengan F mu. Pada saat X sama dengan mu, kalau kita substitusikan ke dalam fungsinya tadi, maka dia akan diperoleh nilai modus gitu ya, atau nilai maksimum sama. Tapi maksimum tidak sama dengan modus ya, tapi khusus untuk distribusi normal, modusnya itu sama dengan nilai maksimum gitu ya. Kemudian distribusi normal grafiknya simetris. Nah, konsekuensi simetris nanti itu banyak. Nah, karena dia simetris di sini dengan sumbu simetrinya adalah X sama dengan mu tadi juga gitu ya. Pada saat X sama dengan sumbu simetri. Artinya maksimumnya itu ada pada saat pas di sumbu simetri ini, ya kan? Ini paling gede di atas ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari karakternya, grafiknya ini kan ada cekung ke bawah, ada kalau cekung ke atasnya nggak ada sih, ini cenderung lebih ke terbuka ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah, cekung ke bawahnya itu pada interval ini X rata-rata ditambah dengan sigma, inilah dia ya, sigma ke sini berarti turun ke bawah, atau dengan X dikurang sigma berarti yang sebelah kanannya sini. Nah, seperti itu. Itu adalah kecekungan tingkat perubahannya ya, infleksinya atau perubahan dari terbuka ke atas jadi terbuka ke bawah. Kalau di sekolah kan itu ya istilahnya ya. Di tentang grafik kan ada terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawahnya itu pada saat X ditambah mu di sini sampai dengan X kurang mu di sini. Mu ditambah sigma, sorry. Ketika X-nya sama dengan mu ditambah sigma sampai dengan X-nya mu dikurang sigma yang ke sebelah kanan ini. Nah, itu adalah interval di mana grafik fungsinya terbuka ke bawah. Selebihnya dia terbuka ke atas atau cekung ke atas gitu ya. Luas daerahnya karena dia fungsi peluang ya pasti sama dengan 1. Ya. Kemudian yang menjadi karakteristik menarik di sini kalau saya mencari nilai fx1 ada nilai tertentu gitu, maka dia akan sama dengan 1 dikurang dari f min x1. Jadi dia simetris ya karena dia simetrisnya itu. Ini karena kesimetrisan. Ya, jumlah totalnya kan sama dengan 1 itu. Begitu dia ya. Ya, Mbak. Oke. Tapi private. Ada pertanyaan? Hanya 2. Tadi malam bawa vaksin. Jadi kalau nanti datang lagi. Ada pertanyaan nggak? Itu suara bertanya Enggak, atau lagi ngobrol sendiri? Lagi ngobrol itu, Pak. Oh, lagi ngobrol. Oke, kita lanjutin kalau begitu. Ada tamu nggak diundang, Pak. Mending lah tamu nggak diundang. Oke. Wow, di sini baru geledek-geledek ini. Ngeri.
Iya. Tuh, nggak bisa Oh ya pulang. Pak. Udah gelap gulita, ini saya udah tinggal sendirian di Ngumpet, Pak, kantor, ini ngumpet. orang udah pulang. Hello, anybody home? Awas Pak, dikunci dari dalam, di luar. Siapa yang kunci? Saya yang pegang kuncinya kok. Saya juru kunci di sini nih. Jangan salah. Oh ya Pak. No, juru kunci. Iya kan saya pegang kunci, berarti kan juru kunci. Ya Pak, ya Pak. Ya kalau pulang nanti saya yang mengunci, saya yang jadi saya juru kunci juga di kantor ini dah. Jadi macam-macam lah. Kunci jawaban juga ya Pak. Oh, Allah aja nggak itu ngeri kali nih juru kunci jawab. Ya pula ya kan ya, kalau nggak bikin kunci jawaban ya nggak lucu deh. Oke, kita lanjutkan untuk mencari rata-rata dan variansnya dari fungsi distribusi normal. Nah, secara teori sudah dikatakan bahwa rata-rata dari fungsi distribusi normal itu sama dengan mu. Sedangkan variansnya sama dengan sigma kuadrat. Nah, tugas kita adalah membuktikan itu. Apakah benar ekspektasi dari X itu sama dengan mu, sedangkan ekspektasi dari X kurang mu kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Nah, itu dia. Teorinya kan mengatakan gitu. Nah, untuk membuktikannya itu kita gunakan ini ya. Nah, ini fungsinya ya. Fungsinya adalah akar 2pi kali sigma dikalikan dengan E pangkat 1/2 sigma kuadrat dikali X kurang mu kuadrat gitu ya. Maka untuk membuktikan ekspektasi dari X ini kita bisa pakai ini nih. Kita mau gunakan pendekatan X kurang mu. Kenapa? Ya karena idenya di sini ada muncul X kurang mu. Fungsinya kan ada X kurang mu kuadrat ini kan. Nah, kita membuat pendekatan itu. Ya Pak. Makanya di sini kita cari bukan ekspektasi X, tapi ekspektasi X dikurang mu. Ekspektasi dari X kurang mu itu kan berarti sama dengan ya integral, ingat batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga ini ya, min tak hingga sampai tak hingga, tinggal tambahkan X kurang mu-nya, selebihnya tetap ya. Terus jangan bingung-bingung, jangan pusing dengan bilangan ini. Ini kan bilangan biasa ya, sebuah angka gitu ya. Akar 2pi kali sigma ini kan angka. Karena dia sebuah angka bisa dikeluarkan, makanya ini saya keluarkan di sini. Konstan koefisien ya, ini sebuah koefisien, maka dikeluarin aja, nggak perlu dioperasiin. Ya kan? Kita operasikan terhadap X. Nah, sehingga saya memiliki sebuah fungsi baru yaitu ini dia. X dikurang mu dikali E pangkat ini. Atau lebih mudahnya kita ganti yang ini tadi yang sebelumnya tadi ya. Mana tadi kita ke atas dulu. Yang awal tadi aja fungsinya lebih enak. Oke, kelewat. Nah, yang ini aja kita gunakan akan lebih enak ini kalau pakai ini. Nah, saya copy, Ctrl C, turun ke bawah lagi. Nah, di sini. Oke, ini saya ganti supaya lebih enak dipandang. Yang ini. Oke. Nah, sekarang saya punya X dikurang mu dalam kurung kuadrat. Kok kuadrat? Salah. Sorry. Oh, ini varian. Naik lagi satu lagi. Ini dia. Oke, ini kita maunya ya. Jadi ini. Jadi fungsinya berubah jadi ini. Kalau ekspektasi E kurang mu, maka tinggal tambah aja X kurang mu di sini. Yang lainnya tetap gitu ya. Dan karena di sini ada X kurang mu dibagi sigma ini, kita permisalkan itu dengan Z. Misalkan Z itu adalah X kurang mu dibagi sigma. Ya. Maka apa yang kita dapatin? Kalau ini saya turunkan terhadap Z, maka jadi DZ gitu ya. Kemudian X kurang mu dibagi sigma saya turunkan terhadap X. Tinggal DX saja kan? DX per sigma ya. Paham dari sini ke sini?
Krik, 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 krik. Z sama dengan X kurang mu dibagi ya. sigma. Iya kan? Yo. Maka, Iya, Pak. atau saya buka begini. Kalau saya balik jadi X dikurangi mu, Sama dengan. itu kan sama dengan sigma Z kan? Ya, sigma Z. Kan gitu dia ya. Yo, Pak. Terus, turunkan itu. Turunan dx sama dengan gitu. Ingat, mu itu kan bilangan. Turunannya Jadi pasti 0 kan? turunannya. Maka yang X kurang mu ini tinggal Iya, ya Pak, ya. tinggal X, tinggal dx kan? Maka di sini dapat dx. Sigma itu juga sebuah bilangan. Diturunkannya terhadap Z, kan variabelnya tadi Z di sini. Berarti sigma dz. Ya, betul? Betul, Pak. Oke. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke sini. Gantilah semua yang tadi di sini nih. Kalau kita ganti semuanya, berubahnya jadi apa? X kurang mu sama dengan apa? X kurang mu. Sigma Z. Kurang mu. Ya, X kurang mu kan sigma Z kan? Ya, Pak. Yo. Nah, saya copy dulu sini Ini supaya panti, kelihatan semuanya. Polanya ini kan saya cepet-cepetin aja tadi. Ini berarti kan ada sigma Z di sini kan? Iya, Pak. Ya, tapi kalau di situ ada sigma Z, maka di sini saya kasih sigma juga kan? Ya. Ya. Oke, terus apa lagi yang berubah? Yang di dalam kurung ini kan? Yang di dalam kurung ini jadi Z kan? Iya, Pak. Maka pangkatnya dari minus Z kuadrat per 2. Terus perhatikan sigma ini dengan sigma yang di bawah ini bagaimana? Ingat sigmanya dengan sigma yang di atas ini kan di atas sama sigma yang di bawah ini kan saling membagi kan? Iya, Pak. Maka Itu sigmanya di luar akar ya, Pak? ingat di luar akar ya, yang diakarkan sama sampai akar 2pi saja, bukan sigma. Sigma nggak diakarin. Oh ya, pantas. Makanya sigmanya Agak habis layu. ya. Iya, Pak. Nah, kalau sigmanya habis maka jadilah ini. Maka tinggal seper akar 2pi integral minta hingga sampai tak hingga ZE pangkat minus Z kuadrat per 2DZ. Nah, coba dipahami karakter fungsi ini. Ini fungsi apa itu? ZE pangkat min Z kuadrat per 2. Ingatin, ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Ingat nggak dulu zaman dahulu kala? Fungsi ganjil, fungsi genap. Paham nggak itu? Lupa, Pak. Nggak ingat. Aidura lupa Pak yang masih muda. Kita coret-coret lagi lah ini supaya ingat. Kalau tahu itu udah clear itu masalahnya. Integral ini tuh pasti sama dengan 0. Kenapa hayo? Karena fungsi ganjil. Tahu fungsi ganjil nggak? Nggak ingat Pak. Kayaknya. Fungsi ganjil itu di SMA diajarin loh ini Pak Nurdiono, ini ada kok belajar fungsi ganjil genap. Syaratnya kan gini, F. Gara-gara Jakarta jadi lupa Pak. Oh, gara-gara corona. Ada hubungan sama Jakarta kan ada ganjil genap, jadi lupa ingat jadi situ aja. F min X itu sama dengan min. Oh. Nah, nggak Min denger ini. Fx, ya. Pak. nilai mutlak. Itu nilai mutlak. Jadi kalau dia variabelnya saya ganti negatif,
maka hasilnya nanti ketika disertai menjadi negatif dari fx gitu. Negatif. Ya. Sebentar ya. Ya, Pak. Hujan badai di luar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan fungsinya tadi, kan fx-nya itu saya bentuk sederhananya saja. Yang ini ya, saya copy lagi nih ya. Bisa nggak di-copy ke situ? Oh, nggak bisa, tulis aja lagi lah sini. Jadi kalau saya punya fx-nya sama dengan xe pangkat min x kuadrat. Nah, saya mirip-miripin. Ini kan mirip dengan yang fungsi ini nggak? Sama ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Saya warnain aja nih. Warna apa ini enaknya nih? Pink. Pink. Ungu. Warna biru, Pak. Iya nggak Nggak nampak lah backgroundnya biru, kok kasih biru lagi? Gimana sih? Nah, ini kan catatan ya. Nah, perhatikan yang ini. Fungsi ini kan mirip dengan fungsi ini kan, hanya beda variabelnya aja ya. Keduanya. Nah, sekarang ini kalau Ya. kita ganti menjadi f min x apa jadinya? Ya. Itu lagi nih. Sama dengan berarti kan buka kurung min x ini kan? Ya. E pangkat negatif. Nah, ini dibuka kurung dulu. Min x pangkat 2. Kan itu dia. Apa hasilnya ini? Itu kan berarti sama dengan min x gitu ya. E pangkat negatif x pangkat 2 kan? Ya enggak? Nggak jadi positif. Yang mana positif? Enggak ada berubah kan, Ya. yang di atas kan tetap x Kan kuadrat kan, minnya diselesaikan tetap dulu dong. kurungnya, tetap ya tetap, Pak. Ya. Ini Ya, kan ya, berarti ya. sama dengan ini. Ya enggak? Betul? Maka dia kan sama dengan negatif dari fx kan? Iya, Pak. Nah, karena negatif dari fx berarti fungsi ini adalah fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil, apa konsekuensinya? Grafiknya seperti apa fungsi ganjil itu? Ada yang tahu nggak? Kalau fungsi genap, grafiknya simetris. Kalau fungsi ganjil, grafiknya simetris di titik pusat. Sebentar, saya tunjukkan dulu nih ya. Nampak GeoGebra saya di situ? Tampak, Pak. Baik. Kita lihatkan dulu. Nah, di sini akan saya coba tunjukkan grafik fungsi dari fungsi tadi. Fx sama dengan, ini saya lagi ngetik ya rumusnya di situ.
fungsinya tadi kan E pangkat dari negatif Negatif X kuadrat X ya. pangkat 2. Nah, ini dia grafiknya. Coba perhatikan, seperti apa bentuk grafiknya? Seperti ini ya, grafiknya. Nah, kan tadi yang mau kita hitung, itu kan integral dari min tak hingga sampai integral tak hingga ya. Hingga. Perhatikan, Iya, untuk daerah negatif nilainya bagaimana integral daerahnya itu? Berada di bawah kurva ya. Iya, Pak. Di bawah kurva ya. Di Berada di bawah sumbu X. X. Bagaimana Sumbu nilai X. integralnya? Negatif. Negatif. Sedangkan nilai integralnya kalau yang di sini positif. Tapi bentuknya sama persis nggak atas bawah ini? Sama persis kan? Sama, Hanya Pak. kedua posisinya, Iya. yang satu positif, satu negatif. Kalau dijumlahkan bagaimana hasilnya? 0. 0. Itu salah satu ciri dari fungsi ganjil. Saya tutup lagi ini, saya kembali lagi ke PPT saya. Nah, oleh karena itu di sini ada sifat baru dari fungsi ganjil itu integral mana Rek? Oh, ditulis dulu lah ya. Integral dari, kalau fungsinya ganjil, integral dari min A sampai dengan A, harus sama ya, min A sampai A, dari fungsi fx itu pasti, dx ya, pasti dia sama dengan 0. Kalau ganjil. 0. Ya. Karena dia tadi proposisinya itu bertolak belakang gitu loh di sumbu X. Jadi sumbu X itu sebagai titik cerminnya. Jadi seolah-olah sebuah daerah yang dicerminkan terhadap titik pusat. Maka dia di sini akan tercermin ke atas. Kalau di bawah akan ke samping sini, begitu dia ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu yang ini kan nilainya 0. Dan ya udah pasti sama dengan 0 semua kan ini integralnya. Nah, dari sini baru kita bisa turun ke bawah sini. Sehingga kita dapati bahwa 0 itu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu kan? Sedangkan ekspektasi dari X kurang mu ini bisa kita pecah ekspektasi masing-masing. Menjadi ekspektasi X dikurangi ekspektasi dari mu. Nah, ekspektasi dari mu itu adalah mu itu sendiri. Ingat, rata-rata dari mu kan, ya udah mu ya dengan dia sendiri. Kan gitu dia. Dari sini ya udah kan dikurang mu. Berarti orang kurang mu pindah ruas jadi mu kan, berarti ekspektasi X sama dengan mu. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, pas. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, ini cerita tentang fungsi ganjil tadi. Ini sile-silenya di sini. Ah, enak merah lah nampaknya ya daripada kuning. Ah, sifat. Jadi kita menggunakan sifat fungsi ganjil untuk membuktikan fungsi ekspektasi dari X dari distribusi normal. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pas? Alhamdulillah. Jangan deras, Ini saya rekod ya? Iya, Pak. Loh. Oh alah. Slide-nya terlihat nggak di sana? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak.
Tapi saya nggak nampak muka anunya, gimana ini? Muka Pak Nurtion Pak. Pak Nur. Memang nggak Muka nampak Pak. saya, Pak. Oi. Ya, di balik layar. Balik lagi. Kok bisa orange gitu warnanya? Bentar ya. Lagi luluran. Alah Kita lah. lanjutkan, nggak apa-apa lah. Hari Jumat ya kan Pak? Hujan deras di sini. Kita lanjutkan ke variansnya dulu ya. Kan gelap kan. Oke, ekspektasi varian itu adalah ekspektasi dari X kurang mu kuadrat. Itu sama lah gelap. Ini yang mau kita buktiin ini. Ekspektasi dari X kurang mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Nah, tadi kan kita Sigma tahu fungsinya kuadrat. ini nih. Ini fungsinya. Selanjutnya adalah kita mau cari ekspektasi dari X kurang mu dikuadratin ini. Iya, caranya sama kayak tadi. Berarti ingat ekspektasi kan tinggal nambahin di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini jadi sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pangkat 1, ini pangkat 2 kan? 2. Nah, pangkat 2 di sini sehingga menyebabkan fungsinya sedikit berbeda ya. Dengan permisalan yang sama kayak tadi, Z-nya sama dengan X kurang mu dibagi sigma, maka kita dapati dx sama dengan sigma dz gitu ya. Dengan DZ. Maka kita dapat ini nih. Nah, paham nggak perubahannya ini? Pura-pura paham. Bentar. Saya copy dulu supaya tahu perubahannya. Ayolah please. Kuadrat. Oke. Nah, kan kita ganti X kurang mu dikuadratin. Apa X kurang mu tadi? Sigma Z kan? Berarti kan di sini harusnya ini 1. Di sini ada sigmanya di bawah. Gitu kan? Nah, di sini kan ada sigma kuadrat jadinya ya. Karena X kurang mu itu adalah sigma Z. Berarti kalau X kurang mu dikuadratin, berarti sigma kuadrat Z kuadrat. Oke. Kemudian Kuadrat. di sini kan E-nya ini tetap ya, cuman X kurang mu-nya ini kita ganti. Ya kan, tadi kan jadi sigma kuadrat Z kuadrat. Nah, di sini ada sigma kuadratnya habis, maka yang di atas ini tinggal Z kuadrat per 2 ya, negatif ya. Kemudian dx, dx-nya kan sigma dz, berarti tinggal dz. Aduh. Dx-nya ini kan dx, dx-nya kita ganti dengan sigma dz kan? Sigma DZ. Sehingga akibatnya Ya, di bawah DZ. ini ada habis ya, atau kita tulis saja dulu lah supaya tahu di sini. Nah, sigma ini dengan sigma yang di bawah ini kan saling membagi. Ya, sehingga bentuknya sigma kuadratnya saya taruh di depan karena dia konstanta per 2 dibagi dengan akar 2pi, maka di sini tinggal Z kuadrat E pangkat min Z kuadrat per 2 di Z. Nah, min taingga sampai taingga. Selanjutnya bagaimana? Karena ini Z kuadrat nggak ada turunannya, nggak bisa pakai metode yang tadi ya. Ini fungsinya bisa diselesaikan dengan integral parsial. Kita pecah jadi 2 di situ. Parsial. Jadi yang Z kuadratnya itu kita pecah Z dikali Z, satu lagi digabungkan dengan E-nya ini. Supaya bisa diturunkan yang ini nanti ini. Supaya bisa diintegralkan. Oke, kita lakukan itu. Nah, kita fokusnya adalah integral yang ini aja dulu ya. Ini yang kita fokuskan. Ctrl C. Masih ingat integral parsial?
Kaget aku, ih. U kali DP. Kenapa Pak suara aku besar? Nah, ini kan menjadi Ctrl V. Saya pisah jadi dua di sini ya. Jadi ada Z. Terus Kali satu Z. lagi dikurung di sini aja. Nah, seperti ini ya. Pemisahannya jadi dua begitu. Jadi ada integral UDV. Kalau lupa bisa kita tulis lagi. Parsial itu kan integral UDV ya. U kali DP. Berarti sama dengan UV UDP dikurangi Pak. integral. Ngapain UV yang kurang pakai integral ini ya? PDU. Iya, betul. PDU. Nah, di sini tadi kita dapat U-nya adalah Z. Nah, kita turunkan dulu ini kita ya sebelum ke sana. Berarti kan kita punya DU sama dengan DZ ya. Ya. Ya Pak. Kemudian kalau DV-nya adalah ini berarti V apa? Integralnya. Nah, dan berarti V itu sama dengan integral dari ini kan. Ini ya. Apa hasil integralnya? Ayo. Ayo Pak Nurdiono, ini kan substitusinya ini. Ya Pak. U-nya kan Z kuadrat. Berapa hasil integralnya ini? U-nya Z kuadrat. Atau gini deh, integral supaya lebih mana sih equation-nya? Ini dia. Saya ubah menjadi gini, ini kan menjadi integral E pangkat negatif Z kuadrat per 2 ya. Nah, di sini D negatif dari Z kuadrat per 2. Kan gini dia ya, kalau pakai U kan, U-nya kan yang di atas itu. Turunan dari negatif Z kuadrat per 2 berapa? Turunannya ya Z kuadrat. Ya. Min Z Setengah kan? Z kuadrat turunkan. Yang min ini Z. nih. Min Z Pak. Yang ini kan Z. jadi min Z kan? Nah, padahal di sini Z kan, yang mau kita mau Iya, kan Pak. Z ya. Di sini kan Z, berarti di sini harus negatif kan? Negatif. Nah, jadi ini masuk ke, ingat, fungsi integral E. Integral E itu kan apa kemarin? Pura-pura ingat. Ayo. E pangkat U. Apa? DU sama dengan apa? Ya E pangkat U kan? Plus C ya. Oh, balik lagi ke situ ya. Iya, berarti ini hasil integralnya adalah ini kurang spasi. Sama dengan negatif kan? Negatif dari yang ini aja kan? Ya. Nah, itu dia plus C lah ya. Kalau integral kan plus C. Oke.
Berarti kan di sini integralnya, berarti integral ini sama dengan apa? UV, kan udah dapat V-nya ini. U-nya adalah Z, berarti tinggal nambahin Z sini ya. Berarti sama dengan UV, berarti negatif Z E. Nah ini kan? Ya. Kok U, ini kok V Ya, ini Pak. Z. Cuma kok itu Z. Negatif Iya. ZE pangkat min Z kuadrat per 2 kan? Batasnya dari mana dia batas? Oh, batas. Equation. Nah, ini dia. Batasnya dari tak hingga sampai dari min tak hingga sampai tak hingga ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ditambah integral V du. V-nya ya ini tadi, du-nya dz. Berarti ini kan? Berarti dikurang ya, dikurang tapi negatif jadi tambah ya. Negatif jadi positif, Pak. Enggak. Min tak hingga sampai tak hingga VDU, V-nya adalah ini. Kontrol C. Tapi minusnya udah jadi positif lah ya, dikeluarin ya. Iya, ya. Pak. Nah, ini kan jadi ini DU-nya adalah DZ. Nah. Yang ini sama dengan berapa ini? Nol ya. Enggak. 0 ya. Sedangkan yang ini berapa? Nah, perhatikan dulu. Ini saya tambah dulu. Ini kita lari ke tempat yang lain dulu. Perhatikan. Mana ada dia? Saya masuk ke fungsi ini. Saya kembalikan ke sini. Sebelumnya ke situ. Nanti kita kembali. Ingat ini fungsi fx mu sigma sama dengan ini rumusnya ya. Betul? Ya, Pak. Ya. Sekarang kalau ini saya lanjutkan ke sini dia ya. Ini kan fungsi distribusi normal ya. Sekarang kalau mu-nya saya ganti 0. Aduh, jauh sekali nih jalannya, di mana nih? Nah, di sini mu-nya itu saya ganti bilangan 0. Rata-ratanya sama dengan 0. Kemudian variansnya itu sama dengan 1. Maka fungsi yang di sini kan berubah ya. Karena ini sigmanya sama dengan 1, maka tinggal 1/2 pi, 1/akar 2 pi. Di sini jadi 1/2. Mu-nya kan 0, maka ini tinggal x kuadrat. Nah. Coba. Ini bentuk yang terakhir ini dengan yang di atas ini sama nggak? Dengan yang bawah ini. Sama ya? Halo? Anybody home? Iya, Pak. Nyambung nggak? Masih muter-muter otaknya, Pak. Nyari di mana ini.
Kita lagi fokus yang terakhir ini, yang saya tandain ini ya. Jadi kita lagi fokus ke sini nih, integral ini. Nah, mengintegralkan ini itu nggak bisa. Kalau pakai integral manual nggak ada rumusnya, karena yang ada di sini hanya U doang. Ya kan, kalau di Ya, Pak. umum kan E pangkat U, tapi di sini kan Z kuadrat, DU-nya nggak bisa, ini DZ. Turunan dari Z kuadrat kan 2Z, nggak ada. Makanya ini nggak bisa pakai parsial, nggak mungkin. Tetap juga. Nggak bisa diintegralin. Tapi kalau kita kembali ke rumus fungsi distribusi normal ini, itu ada kaitan. Apa kaitannya? Ini kan distribusi normal kalau parameternya mu sama sigma. Nah, sekarang parameter mu dan sigma ini saya ganti dengan 0 dan 1. Apa yang terjadi? Maka rumus fungsinya ini kan berubah. Kita ganti sigmanya 1, mu-nya 0, maka kan berubah jadi ini. Rumusnya 1/akar 2pi E pangkat min 1/x kuadrat. Min 1/2x kuadrat. Ini kan mirip persis dengan yang di sini fungsinya. Hanya bedanya ada 1/akar 2pi-nya. Sedangkan rumus ini adalah fungsi peluang. Fungsi peluang jumlah tak hingganya berapa? 1. Maka nilai dari ini adalah 1 kan, Pak. 2pi. Karena ada 1/2pi di sini kan? Ya, Pak. Supaya sama dengan 1, maka nilai ini adalah akar 2pi. Gitu. Mas. Ya kan nanti dipecahkan. Ya. Apa Bu? Duitnya besar. Aduh, kok nggak mau nih? Ah, ini dia keluar. Oke. Jadi dari situ kita peroleh. Nah, kita dapatin integral dari ini itu akan sama dengan akar 2pi. Nah, akar 2pi ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan yang ini. Kalau begitu, integral ini kan yang mau kita cari tadi ya. Saya tulis sini. Integral ini kan berarti sama dengan ini. Ini itu sama dengan, buka kurung, di luarnya ada ini. Gini ya, kan tadi yang kita kerjain kan cuman yang di integral ini doang, yang di luar konstantanya enggak ya, koefisiennya enggak. Nah, sedangkan ini kan pangkat minta hingga. Pangkat minta hingga itu kan sama dengan 0 ya. Maka yang di sini pasti 0 ini nilainya. Sedangkan yang ini tadi nilainya adalah akar 2pi. Berarti dia akan sama dengan ini dikali dengan 0, ya kan, ditambah dengan akar 2pi. Nah, berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah sigma ya. Sigma kuadrat. Sigma Iya. kuadrat, Pak. Oke, terbukti. Jadi begitu. Jadi variannya sama dengan sigma kuadrat. Ya. Kuadrat. Ya. Oke, jadi kan rumusnya gini ya, var dari X itu sama dengan ini. Dan ini sama dengan sigma kuadrat gitu ya. Oke. Untuk X distribusinya normal. Normal. Oke.
Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Bingung Pak, nggak tahu mau mana mau ditanya. Nah, Udah. baguslah. Berarti sudah ngerti sekali tuh. Kalau udah bingung nggak bisa ditanya lagi. Oh, saking mumetnya. Baik, ini aja dulu ya. Minggu Apa? depan nanti ya minggu depan itu kalian minggu depan ada kuliah ya sama siapa Pak Amin berapa 3 kali tuh kayaknya minggu depan ya. Ya Pak, Ya, Senin. Wih. udah kalah daring. Pak, kami yang kerja itu kan nggak bisa lah Pak kayak saya Pak. Aduh. Gimana Bu? Cuma saya, kalau saya yang kerja ini sampai Aha. kan jam kerja saya sampai jam 4. Jadinya kayak mana lah harus. Nggak Gini tahu lagi aja saya. Bu, Jalannya aja Bu. dijalani. Sistemnya kalau bisa direkod Bu, kayak saya gini kan sebenarnya nggak mengikutin juga nggak apa-apa ya. Yang penting absensinya tetap diikutin, ikuti absensi, kemudian rekotannya nanti diikutin gitu loh. Jadi kita belajarnya setelahnya gitu. Pak, kalau sama Pak Amin agak Pak aktif rekodnya juga. semalam Pak udah dibagi. Gimana? Iya, ditanya-tanya juga. Kalau sama Pak Amin agak aktif juga kami ditanya-tanyai gitu. Oh iya, jadi mohon izin aja sih, nggak apa-apa sih anu dulu. Cuman Saya ini kan bingung Bu, Rekod juga Bapak tadi. yang kemarin-kemarin. ini kan hanya masalahnya pengganti saja, nggak seterusnya gitu sih. Karena dia nggak bisa hadir ya mau nggak mau diikutin aja lah dulu. Karena dia nggak pas Bapak ini, nggak bisa kan? Bu, Bapak ini pembantu Ibu aja suruh Zoom, nggak tahu itu. Emang Ini. partnernya ada solusinya ini, mantap. Ngasih sarannya nggak bener ini Pak. Ini nih. Memang selalu itu partner itu Pak. Terus tadi ada wacana begini. Hari ini kan mulai kuliah ya. Tadi kalau saya lihat kan tadi ada yang datang itu anak semester 3 ya, 2 orang sih cuman dilihatnya di jurusan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, orang ini ada perkuliahan tatap muka. Jadi anak bahasa Inggris sama anak bahasa Indonesia tadi itu ada tatap muka langsung dosennya. Jadi mereka itu pengen kita ada tatap muka gitu. Kayak Pak Aris pun kabarnya katanya pengen tatap muka karena mata kuliahnya yang lumayan rumit ya tentang pemodelan. Itu gimana itu? Kalau saran saya sih kawan-kawan, silakan gimana? aja kalau memang banyak yang mau hadir, tapi nggak dipaksain. Tadi pun nggak semuanya saya lihat, nggak semuanya di prodi lain itu hadir. Yang nggak bisa ya tetap daring gitu ya. Yang mau hadir silakan Bapak. hadir. Misalkan kalian mau janjian sama Pak Aris, mau tatap muka, silahkan hari Sabtu itu. Tapi nggak bisa besok lah, besok kan terlalu mepet kan harus ada persiapan. Yang pingin datang Iya, silahkan. Gitu. Tapi janganlah cuma 2 orang ya Pak Aris juga mungkin nggak mau juga ngajar cuma 2 orang di depan kelas, Kasihan, sisanya daring kan Pak. bingung gitu. Nah, waktu pengajarannya nanti kalau yang dia kan mungkin nggak bisa nge-zoom atau apa, nanti minta direkod aja, nanti rekamannya di-share lagi begitu ajaran di depan kelas itu. Jadi yang nggak bisa hadir bisa melihat dari rekamannya itu gitu. Iya Pak. Ini saran tadi kan orang itu kayaknya agak iri-iri gitu gimana Pak, kami kuliah aja lah Pak, kalau gini-gini daring-daring terus kami nggak ngerti-ngerti apalah gitu, gitulah dia kayaknya ada. Tapi pro kontra kan, tidak bisa kita paksain. Kalau yang mau hadir ya silahkan, yang enggak pun ya nggak apa-apa begitu. Oh iya Prof. Hujan deras Prof. Oke, ada lagi yang mau didiskusiin? Bapak Ibu?
Pas Pak.